Shalom semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita. Ini masing satu rangkaian dari pesan tersembunyi. Minggu lalu dari ayat terpendek, dan minggu ini dari pasal terpanjang, pasal terpendek, saudara-saudari. Ya, kita ngelihat apa yang Tuhan mau sampaikan. Yuk, kita ngelihat bahwa untuk informasi bahwa Alkitab ini yang kita tahu bahwa dari minggu lalu mulai abad 14 baru dibagi pasal, saudara-saudara ya. Jadi ada 1189 pasal, kemudian ada 31.102 ayat, dan ini perjanjian lama ada berapa, perjanjian baru ada berapa, Anda bisa ngelihat sendiri, saudara-saudari ya. Nah, kemudian saya percaya pembagian pasal dan ayat ini adalah tuntunan juga dari Roh Kudus, karena walaupun tidak mempengaruhi kontennya, tetapi saudara, saya percaya bahwa Alkitab adalah surat cinta dari Tuhan, sehingga ada pesan-pesan yang bisa tersembunyi ketika kita, yang Tuhan mau perlihatkan ketika kita mau gali lebih dalam lagi, saudara-saudari. Dan untuk itu, kita ngelihat sekarang hari ini adalah pasal paling panjang di seluruh Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru. Pasal yang paling panjang adalah Mazmur 119, 176 ayat. Sebagian Anda sudah tahu mungkin ya. Nah, apa yang kita perlu tahu dari Mazmur 119 ini, di pasal yang, pasal paling panjang, saudara, kalau Anda baca juga, wow, kayaknya kok nggak habis-habis ya, udah berapa lembar nggak habis-habis gitu. Dan kadang-kadang kita juga jadi lupa apa yang kita baca. Walaupun pasal 119 ini, pasal 119 ini banyak sekali ayat-ayat yang bagus, tapi kadang kita hanya ingat satu dua, tetapi kita nggak ngelihat dia sedang bicara apa. Sebab itu kita gali Mazmur 119 ini, saudara. Mazmur 119 itu terdiri dari 22 bait. Karena ini bentuknya puitis, disebut bait. Kalau tulisan doang, paragraf. Mungkin saya akan pakai paragraf supaya Anda lebih familiar. Dan ada 22 paragraf, masing-masing paragraf terdiri dari 8 ayat, saudara. Ini gambarannya, saudara. Ini misalkan paragraf di Mazmur 119 ya, dan setiap paragraf terdiri dari 8 ayat. Ada 22 karena setiap paragraf dimulai dari abjad Yunani. Jadi kalau paragraf ini 1 sampai 8, saudara, ayat 1 sampai 8 semua alef awal katanya. Kemudian 9 sampai 16 bet, saudara, dan seterusnya. Jadi ada 22 abjad, maka ada tiap bait, tiap paragraf ada 8 ayat, maka ada 176 ayat, saudari. Ya. Nah, ini 10 gambarannya, saudara. Ini tadi yang saya bilang tadi, ya, 1 sampai 8 alef semua. Ya, kemudian bet terus sampai taf, saudara ya. Kalau Anda mau melihat, ini bentuk dari bahasa aslinya. Ini pas ayat 1 sampai 8, ini Anda ngelihat ya, semua alef. Alef setiap ayat. Nah, kemudian 9 bet. Kemudian selanjutnya 9 sampai 16 17, kemudian itu gimel. Dalet, saudara, dalet ya. Nah, ini dia yang dikatakan setiap abjad itu. Dan yang lain adalah setiap ayat, saudara, hampir hanya kekecualian mungkin hanya 4 ayat, saudara. Ada 4 ayat yang enggak, tetapi hampir setiap ayat mengandung ini, saudara. Nah, Anda ngelihat ya, Taurat, kata Taurat, ataupun sinonim dari Taurat. Ya, ini Torah, edah, peringatan, saudara-saudari. Dan di ayat 3 dipakai jalan-jalan. Maknanya Taurat juga. Titah-titah juga ada di dalam Taurat. Ketetapan, perintah, hukum, ketetapan. Jadi Anda ngelihat, ada berapa banyak kata Taurat ataupun Torah, dan bentuk sinonimnya ada 177. Jadi artinya 1 untuk setiap ayat, bahkan ada yang double, jadi ada yang 177 semua. Kalau ada tertulis tentang Taurat semua, berarti sentral temanya adalah Taurat Tuhan, saudara-saudari. Inilah sentral tema dari Mazmur 119. Nah, apa yang mau disampaikan Mazmur 19 dengan Taurat adalah kita dimulai di ayat 1 dan 2. Permukaan awal adalah disitulah tujuan ditulis. Mazmur 119 ayat 1 dan 2 tujuan awal. Saya pakai Indonesia Modern Bible karena lebih sesuai terjemahannya untuk ini dengan bahasa aslinya. Ya, berbahagialah orang yang dalam segala jalannya berjalan menurut Taurat Yahweh Allah. Ya, berbahagialah mereka yang melihara kesaksiannya dan mencari Dia dengan sepenuh hati. Jadi Anda ngelihat, berbahagia disampaikan 2 kali. Tujuan Tuhan senantiasa mau Anda dan saya berbahagia.
Bahagia ini bukan hanya perasaan doang, melampaui daripada itu, saudara. Ya, maknanya itu. Nah, bagaimana cara untuk berbahagia? Firman Tuhan, Taurat Tuhan bilang, Taurat berjalan dengan segala jalan sesuai firman, memelihara, menyimpan ya firman Tuhan, mencari sepenuh hati firman atau Taurat Tuhan. Jadi walk ya, keep bahasa Inggrisnya, search. Jadi tapi semua dengan sepenuh hati. Oke ya, saudara-saudara. Jadi inilah tema sentral daripada Mazmur 111. Bagaimana Anda harus, supaya berbahagia, Anda harus berjalan dengan firman. Anda harus pelihara firman, simpen. Ya saudara, jadi penuh dengan firman. Mencari sepenuh hati dengan firman. Bagus? Bagus sekali. Amin. Dan kalau Anda melihat, waktu saya baca Mazmur 119, kemudian saya cari apa sih Tuhan ngomong, karena terlalu panjang, kadang-kadang yang mana yang penting, mana yang penting. Saudara, semua penting. Betul, ya. Tapi kita mau ngelihat apa sih yang Tuhan ngomong. Nah, ini hanya apa yang saya dapat, menurut saya, penafsiran menurut saya. Kemudian saya bagi, tadi kita ada 22 paragraf, 22 bait. Saya mulai, ini bait pertama, ya paragraf pertama, temanya apa ya, gitu. Apa yang mau ditekankan. Nah, ini saya tulis, rangkum gitu, saudara ya, kira-kira, ya. Tapi Anda mungkin bisa dapat yang lain, tapi ini yang saya dapat, saudara ya. Ini penafsiran saya. Bagian pasal ayat 1-8 bicara rindu mentaati hukum Tuhan. Kemudian rindu merenungkan hukum Tuhan. Bersukacita dalam hukum Tuhan. Rindu memahami firman Tuhan. Baik nggak? Baik. Anda punya kerinduan, punya hasrat. Ini terjadi ketika Anda mulai percaya Tuhan. Ketika Anda terima Tuhan, semangat sekali, menggebu-gebu sekali. Wow, firman Tuhan dibaca. Tetapi kemudian datanglah penderitaan menimpa aku. Saya melihat Mazmur 119 ini berisi perjalanan kehidupan orang percaya. Wow, menggebu, Tuhan, aku senang kau, aku cinta firman-Mu. Amin, puji Tuhan. Di hati sudah ada hasrat yang baik. Tapi ketika masuk dalam perjalanan, aduh Tuhan, penderitaan. Kemudian bertumbuhlah dalam penderitaan. Dia mulai melihat, wow, penderitaanku juga bikin orang lain baik. Mulailah kita nggak egois. Tapi kemudian penderitaan itu, masalah yang terus berlangsung sampai bertanya, mengeluh lagi, Tuhan kok nggak selesai-selesai? Kapan sih? Berapa lama aku harus menderita? Lalu kemudian ketika kita belajar, bertumbuh lagi, kita ngelihat, firman Tuhan ternyata bisa menolong aku menanggung penderitaan. Lalu kemudian, ternyata firman Tuhan juga aku bisa punya hikmat dan pengertian dalam menjalani hidup ini yang gak sempurna. Ya, dan menuntun supaya aku gak terjerat. Gak menderita lagi gitu Tuhan. Luar biasa, semakin bisa memanfaatkan firman, bukan hanya sekedar rindu firman, sehingga mencari firman untuk menuntun. Maka di 105 dikatakan, Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Semua ya saudara. Nah, akhirnya ujung-ujungnya saudara ya adalah dengarlah seruan minta tolong. Saudara, semakin kita berjalan sama Tuhan, kita semakin sadar bahwa kita perlu ditolong. Dan ini diperlihatkan di dalam Mazmur 119 ayat yang terakhir, ayat 116 seperti konklusi. Ketika kita berjalan ya menerima Yesus, dengan puji Tuhan kita semangat baca firman, kemudian kita mengalami masalah penderitaan karena orang percaya tetap mengalami masalah. Kemudian kita makin dewasa dalam penderitaan, kita makin tahu makna gunanya firman, saudara-saudari. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa saya tersesat. Inilah konklusi dari Mazmur 119 ayat 176. Dia secara pribadi bilang, aku tersesat seperti domba yang hilang, dan Yesus adalah gembala yang mencari domba yang hilang. Sehingga, carilah hamba-Mu ini, selamatkan aku. Dengan kata lain, itu yang dia ngomong, saudari. Pemazmur bilang, Tuhan, selamatkan aku. Kenapa? Karena enggak mungkin aku berjalan di setiap jalan sesuai firman. Enggak selalu aku bisa menyimpan, enggak selalu aku cari sepenuh hati. Di dalam Roma, saudara, ayat 3 ayat 20 dikatakan, tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Paulus bilang, aku manusia celaka. Aku menginginkan yang baik, tapi yang kulakukan yang jahat. Aku manusia celaka. Dia akhirnya, Paulus ketika terus bertumbuh, akhirnya dia menyadari dari semua orang yang berdosa, aku paling berdosa.
Sebab itulah dia butuh dan dia menghargai keselamatan dari Tuhan. Inilah yang bermazmur ngomong, saudara. Inilah perjalanan hidup orang percaya bahwa semakin kita kenal Tuhan, semakin kita menghargai Tuhan. Ini, lewat pasal yang terpanjang, kita diperlihatkan bahwa pada akhirnya kita butuh ke penyelamat, penolong, yang bukan hanya menyelamatkan tapi berjalan sama kita setiap saat. Kita butuh Tuhan untuk berjalan sama kita supaya setiap jalan kita pun kita dituntun berjalan sesuai firman. Bukan arti nggak lakukan, tetapi kita butuh pribadi yang lebih mulia, yang tinggi, Allah sendiri yaitu Roh Kudus berjalan sama kita. Sehingga kita berjalan sesuai dengan firman, dituntun sesuai firman. Kita diingatkan firman dan hati kita dikuasai ataupun dia bertata di hati kita sehingga kita cari sepenuh hati, saudari. Jadi dari sinilah kita menemukan itu. Lalu apa korelasinya dengan manfaatnya apa buat kita kalau kita tahu itu, saudara? Kita harus lebih daripada sekedar tahu. Kita harus, karena kita sudah hidup di dalam zaman anugerah di mana Yesus sudah mati buat kita. Sekedar tahu aja nggak cukup, tetapi kita harus terhubung. Dan puji Tuhan, ada pasal tadi, kalau ini adalah pasal paling panjang, ada sekarang pasal paling pendek di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yaitu Mazmur 117. Hanya ada 2 ayat. Ada pasal lain juga yang dikit cuma 2 ayat, tetapi jumlah suku katanya lebih banyak. Jadi dari jumlah suku kata dan pasal, inilah Mazmur 172 paling pendek. Jadi paling pendek. Kenapa paling pendek? Kalau pendek Anda gampang ingat, bukan? Kalau Anda main pesan berantai, kalau dikasih pesannya yang panjang, maka sampai pojok berubah pesannya itu. Tapi kalau pesannya pendek doang, gampang diingat, gampang disampaikan, nggak lupa. Oleh sebab itu, kalau sesuatu yang penting Anda sampaikan, jangan panjang-panjang, biar gampang diingat. Jadi buat saya adalah pasal terpendek supaya mudah diingat, dan ini berarti penting. Kalau Tuhan mau itu diingat terus. Nah, sebelumnya kita ngelihat dulu nih, menarik ya, bahwa kita tahu tadi bahwa Alkitab ada 1189 pasal. Nah, kalau kita bagi tengahnya, karena ini ganjil, kalau dibagi 2 pasti ada kiri kanan sama dan di tengah ada. Jadi di kiri kanan ada 594 pasal, di kanan ada 590 pasal, dan pasal yang paling tengah adalah pasal ke-595. Pasal yang mana? Mazmur 117. Mazmur ini adalah pasal yang terpendek, tapi ini juga pasal yang di tengah-tengah, saudara. Kalau di tengah artinya sentral, pusat. Jadi udah penting, pusat. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan nih buat kita nih. Ya, jadi kita perlu gali, kita perlu tahu, saudara-saudari. Dan apa itu? Kita lihat Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Saya pakai di depan bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, dikatakan, pujilah Tuhan. Dimulai dengan puji Tuhan, diakhiri dengan puji Tuhan. Saya mau katakan, saudara-saudari, ketika di Alkitab, ketika dikisah pujilah Tuhan, itu bukan kalimat perintah. Anda mau memuji, tidak memuji, terserah Anda. Tetapi ketika di Alkitab, firman Tuhan katakan pujilah Tuhan, itu akan disertai dengan kedahsyatan Tuhan. Karena di sini juga sama. Pujilah Tuhan ditutup dengan puji Tuhan juga. Kenapa? Karena besarlah atau ajaiblah, dahsyatlah kasih Tuhan kepada kita, dan kesetiaannya tetap selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan mau dipuji bukan karena dia kuasanya dahsyat, perbuatannya dahsyat, bukan, tetapi dia mau dipuji oleh Anda dan saya karena kasihnya dan kesetiaan. Inilah karakter Tuhan. Dia setia, dia penuh kasih. Saudara, saudari, luar biasa, saudara. Jangan memuji Tuhan untuk menjilat Tuhan. Tuhan gak perlu dijilat, saudara. Banyak anak-anak Tuhan memuji Tuhan supaya Tuhan senang. Sedang gak? Kita memuji Tuhan karena kita melihat kedahsyatan karya Tuhan, karakter Tuhan. Amin. Jadi ini yang terjadi. Lah, Anda lihat gak? Minggu lalu kita belajar tentang ayat yang paling pendek supaya mudah diingat, dan itu pesan yang penting, yaitu dari Yohanes 11 ayat 35, Yesus menangis. Ini bicara isi hati Tuhan.
Anda ngelihat dari ayat yang paling pendek, Tuhan kasih unjuk isi hatinya bahwa Tuhan mau diingat bahwa Dia sangat peduli sama kita. Lalu dari pasal terpendek yang juga menjadi sentral, Tuhan mau dipuji karena kasihnya besar, dahsyat. Kata terjemahan lain, kasihnya dahsyat, kasihnya ajaib. Saudara, dan kesetiaannya selama-lamanya gak berubah. Dia mau dipuji karena karakternya ini, saudara. Kalau seorang pribadi kasih unjuk isi hatinya, perlihatkan karakternya yang indah, apalagi kalau bukan tujuannya adalah supaya Anda dan saya tertarik dan jatuh cinta, membina hubungan, ataupun juga ketika seseorang kasih unjuk isi hatinya dan kasih unjuk keindahan karakternya, artinya dia sedang jatuh cinta sama kita, saudara. Saya mengatakan Tuhan sedang jatuh cinta sama kita, saudara. Dan ada lagi yang menguatkan kita. Tadi kita lihat pasal terpendek, ayat paling pendek, pasal terpendek, ya. Sekarang ada lagi, ya, apa? Ayat paling tengah, karena tengah bicara center. Kalau tadi pasal paling tengah, sekarang ayat paling tengah. Kita cari lagi sekarang ayat paling tengah. Ngomong apa? Saudara, tadi pasal ayat ada 31.102. Ini angka genap. Jadi kalau dibagi, ya sama rata. Jadi ayat yang paling tengah ada 2, saudara. Dan apa itu? Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Kata-katanya sama lagi. Pujilah Tuhan. Ingat ya, ketika Anda berkata puji Tuhan berarti Tuhan sedang mau memperlihatkan kedahsyatannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Artinya, saudara apa? Tuhan mau dipuji karena kebaikannya. Dengan kata lain, karyanya, perbuatannya baik buat kita. Amin. Tadi isi hatinya, kemudian karakternya, sekarang dia kasih tahu tentang apa yang dia telah perbuat bagi kita. Saudara, bukankah ini undangan Tuhan untuk kita punya hubungan sama Dia? Makanya dikatakan, ya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wow, saudara. Ketika saya dibukakan ini, saya hanya bilang, wow, dahsyat Tuhan. Apa baiknya Tuhan? Dilanjutkan di ayat 3 dan 5. Ini dia, saudara, baiknya Tuhan. Dia mengampuni, Dia menyembuhkan, Dia menebus, Dia memahkotai, dan Dia memuaskan. Ini kata kuncinya. Dia mengampuni kesalahan kita, dosa kita. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Wow, dahsyat, saudara. Anda sudah tahu kalau Dia mengampuni dosa kita. Anda sudah tahu bahwa Dia sudah mengampuni, sudah menyembuhkan penyakit kita. Anda sudah tahu hidup kita ditebus dari maut. Dimahkotai artinya apa? Anda spesial, diperlakukan beda. Dimahkotai juga siapa Anda tergantung dari mahkota. Anda dimahkotai dengan kekudusan, sehingga Anda adalah kudus. Kekudusan kita bukan karena di mata Tuhan, kekudusan kita bukan karena perbuatan kita yang paling kudus, paling suci, paling mulia, seperti kain kotor di mata Tuhan. Kekudusan kita karena di mata Tuhan, saudara-saudari, adalah karena dianugerahi, dimahkotai. Amin. Ini dia. Anda mendapatkan favor mahkota Anda. Terus memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ketika Tuhan menaruh hasrat kebaikan, artinya Dia mau mengalirkan. Saya bicara, ini artinya Dia jadi sumber, saudara-saudari. Tuhan mau kita tahu dan ingat karyanya, pengampunannya, kesembuhannya, penebusannya, perkenanannya, dan sumber. Sumber kita hanya Tuhan. Saudara-saudari, Anda ngelihat nggak? Bahwa lewat ayat paling pendek, pasal paling pendek, pasal paling tengah, ayat paling tengah, yang semua supaya kita gampang ingat. Tapi ini bawa pesan sentral, pesan penting, bahwa
Allah mau terhubung sama kita. Mau kita tahu dia sangat mencintai kita dan mau kita mencintai dia juga. Karena bukan paksaan jatuh cinta itu. Harus respon dan dia kasih unjuk keindahannya. Dia kasih unjuk apa yang dia sudah lakukan, saudara. Makanya dia kasih isi hatinya, kasih lihat isi hatinya, dia perlihatkan karakternya, dia kasih tahu perbuatannya. Saudara-saudari, segala perbuatannya kalau bahasa aslinya sudah, present perfect, saudara. Jadi Anda sudah diampuni. Amin. Anda sudah ditebuskan dan Anda sudah disembuhkan. Pegang kebenaran itu, saudara-saudari. Kesembuhan sudah Tuhan lakukan buat Anda, sama seperti penebusan dan pengampunan. Karena karyanya di sini adalah, yang dia perlihatkan adalah sudah dilakukan untuk membuktikan bahwa dia sangat mencintai kita. Bukan sedang. Ya Tuhan sedang sembuhin saya. Enggak, saudara. Tuhan sudah sembuhkan Anda. Karena Tuhan sudah lakukan itu. Amin. Ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Amin. Ya, jadi saudara-saudari, kita ngelihat luar biasa bukan? Kagum saya sama Tuhan. Saya bilang, wow Tuhan. Saudara-saudari, ini Anda bisa ngelihat sendiri bahwa tahu dari mana kita ini. Saudara, mungkin perasaan kita termanipulasi ataupun ada bisa deceive karena masalah, bisa kita nggak merasakan oh Tuhan sayang saya kok karena perasaan. Saudara, tetapi firman Tuhan yang nggak berubah kasih unjuk kok. Tuhan sayang kita. Saudara, dan Tuhan cari kita untuk berhubungan dengan dia, relationship. Karena saudara, kekristenan, terima Tuhan bukan tentang hanya tertulis di KTP, tetapi hubungan hari lepas hari dengan dia. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Sebab itu kalau dia begitu luar biasa, kita bisa ngelihat pribadinya. Saudara, keindahannya kenapa kita nggak baca Alkitab? Karena lewat Alkitab, dia mau berbicara dan berhubungan dengan kita. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda baca Alkitab, Anda cari hanya sekedar peraturan. Anda tidak melihat bahwa Yesus adalah firman yang hidup, sehingga Alkitab adalah tentang dia, pribadi dia. Ketika Anda baca Alkitab, lihat dulu. Anda kenal dulu pribadinya. Kalau Anda kenal pribadinya bahwa dia sangat peduli, dia setia dan kasihnya nggak akan berubah, dia melakukan semuanya segala yang kita butuhkan. Lalu baca Alkitab, maka Anda nggak akan salah ngerti. Alkitab nggak akan mengerikan, tetapi justru membuat kita bersukacita dan bersorak-sorai. Amin. Kiranya bisa memberkati kita dan membangkitkan semangat kita untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bukan supaya orang lain tahu, tetapi supaya kita punya hubungan semakin erat, akrab dengan Tuhan. Karena itulah kerinduan Tuhan buat kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.